mau ngasih lihat ke teman-teman updatean ikan piranha yang kemarin kita beli ya guys di Rafa Aquatic yang ada di Cimahi. Tidak sengaja ya menggigit temannya hingga buntung guys ya, nggak sengaja gitu. Maaf ya, tapi dilanjutin. Kata si Mas Ali suka ya guys, kata dia memang kasih makannya katanya seru kak gitu. Wah gila dikejar-kejar banget guys. Wih, kok ngeri banget ya. Wih, wah udah kelar udah. Lanjut. Wah, nyangkut kan ya kan, kena batunya guys. Oke guys, di video kali ini kita mau ngasih lihat ke teman-teman updatean ikan piranha yang kemarin kita beli ya guys di Rafa Aquatic yang ada di Cimahi. Dan kemarin kalau teman-teman masih ingat ya, aku tuh menyortir antara ikan piranha dan juga ikan bawal di sana. Akhirnya aku tuh ambil semua ikan piranha ya, walaupun ukurannya kecil nggak apa-apa lah guys ya. Ambil semua ikan piranha yang tersedia di sana dan sekarang sudah aku masukin ke sini guys. Awalnya tuh kemarin jujur saja karena aku tuh tidak bisa ke sini, jadi sama Mas Ali ya guys ya di aklimasinya. Dan Mas Ali tuh sempat terkaget-kaget dan terputus asa ya guys, karena memang si ikan piranha ini seperti mau meninggal ya guys ketika dimasukin ke sini. Soalnya memang ikan piranha dia tuh bisa ngeprank kalau misalnya baru masuk ke satu tempat, bakal tepar dulu, dia diem di bawah sini ya guys ya selama beberapa lama, makanya diem di bawah sini gitu kan guys ya, sampai beberapa lama akhirnya dia baru bangkit. Dan udah bangkit sekarang sepertinya mereka tuh sudah mulai mengenal tempat dan sudah mulai ganas katanya guys. Mas Ali sangat menyukai ikan piranha ini ya, karena ikan piranha ini katanya kalau misalnya dikasih makan dia bener-bener enak sekali guys ya, tidak ribet. Nih ini aja udah ada ciri-ciri mereka kayak mau makan tuh ya, baru ada deket apa gimana juga dia kayak mau makan, soalnya memang sengaja hari ini belum dikasih makan. Bisa nggak sih kita lihat lebih deket ya guys? Ini sorry agak mantul ya karena siang-siang ya guys, jadi dia agak mantul guys. Ada beberapa ikan yang sepertinya di bagian siripnya atau di bagian ini udah ada luka-luka sedikit, karena memang ikan piranha ini suka tuh ini kayak sirip-siripnya. Mereka tuh memang suka seperti itu guys, tidak sengaja ya menggigit temannya hingga buntung guys ya, nggak sengaja gitu. Maaf ya, tapi dilanjutin. Malah kadang-kadang kalau misalnya ada koloni atau temannya yang istilahnya kurang oke kondisinya, mereka tuh bisa jadi memakan temannya sendiri guys, kayak gitu. Daripada mereka memakan temannya sendiri, aku sudah membeli ini ya guys tadi ya, ikan komet sebenarnya guys, supaya warnanya lebih enak aja dipandang ya kan. Kalau ikan komet ini kan warnanya ada warna-warni ya guys, warna oranye gitu kan. Jadi ketika kita kasih ke ikan piranhanya terus di videoin, ya paling enggak teman-teman bisa melihatnya dengan lebih enak lah guys. Nah ini kita pelan-pelan aja, nggak di pelan-pelan aja ya, nggak usah kayak rusuh-rusuh, santai saja guys. Kita sudah menyiapkan ikan komet yang sebenarnya tuh kalau kita kasih semua ke piranhanya juga kekenyangan mereka ya guys. Paling ikan piranha sebanyak ini sih sehari kasih ikan komet paling 2-3 ikan doang juga sudah oke. Kayak gitu guys. Sekarang aku bakal coba buat kasih lihat untuk teman-teman ikan kometnya ya. Ini ikan komet yang kalau teman-teman perhatiin bagian ekornya tuh bukan yang panjang-panjang banget sih. Seperti di atas juga ada ikan komet tuh guys. Kalau ini panjang nih ekornya, sudah panjang, mantap sekali. Dia ada di tempat ikan toman. Ikan tomannya lagi aku taruh di kolamnya kemarin ya guys, karena ikan tomannya itu serasa istilahnya lebih bebas di kolam. Tapi aku juga pikir-pikir lagi, mempertimbangkan lagi sih ya untuk menaruh ikan tomannya lagi di sini. Karena pas aku pikir-pikir taruh ikan apa ya di sini guys, aku masih agak bingung juga ya. Kalau masih bingung terus, paling ikan tomannya sama kita juga akan dipertimbangkan untuk masukin ke sini lagi seminggu, 2 minggu atau sebulan ke depan ya guys, kayak gitu. Oke, kita akan coba buat masukkan si ininya ya, si ikan kometnya guys. Aku juga bantu video ya pakai HP supaya lebih enak guys ya. Aku bisa nempelin kayak gini biar lebih enak. Coba buat masukin si ikan kometnya guys. Aku mau coba buat masukin yang bener-bener sehat ya, maksudnya yang nggak aku apa-apain. Kita akan kasih lihat ke teman-teman. Nah ini ya guys. Oh bener guys, oh gila bener-bener gue. Oh gila guys ternyata. Oh ya guys, gila banget ya ini ya. Guys bener-bener loh ternyata. Ganas banget guys. Gila ganas banget ya. Wah aku pakai HP pun nggak kekejar guys ini ya. Wah gila guys. Mana aku mau wah guys. Ngeri ya. Kata si Mas Ali suka ya guys, kata dia memang kasih makannya katanya seru kak gitu. Wah gila dikejar-kejar banget guys. Wih kok ngeri banget ya. Wah udah kelar dah guys. Next mungkin sama kita akan dipencet dulu ya, atau kita kill dulu ya guys. Ini sangat amat sadistik ya sebenarnya. Wow wah bener-bener ya kayak digerogoti banget guys. Waduh. Oke, ya inilah yang terjadi ya ketika teman-teman pelihara ikan piranha. Pertama kali lihat kayak gini Enggak sih. Pernah kan dulu kan waktu paling di sini kan udah ada ikan piranha. Aku sih beberapa kali udah suka ada ikan piranha di sini guys. Tapi sama aku kalau udah gede kadang bingung aku hibahin kayak gitu lah. Wah gila guys.
Wah, ngeri banget ya. Ternyata ini dia kesadisan ikan piranha guys. Mereka makan benar-benar dikejar tuh, benar dikejar ya. Kayak aku kira dia tuh bakal kayak sedikit-sedikit gimana. Wah, udah kelar ini mah guys. Kita akan lihat endingnya seperti apa ya guys. Kayak seperti ini kayak bener-bener kayak nyisa tulang pun kayaknya kalau masih lunak seperti udah meninggoy sih itu. Fix guys. Karena organ vitalnya sudah kena ya. Kalau masih bergerak itu kayak saraf yang memang masih aktif saja ya guys sepertinya ya. Tapi memang si ikan piranha ini dia kalau yang aku lihat ya, yang pertama dia lakukan menyerang sirip dulu guys. Sirip ini tuh dia lakukan sepertinya memang sengaja supaya si ikannya atau hewan yang dia arah itu tuh kehilangan keseimbangan dulu ya. Jadi berenangnya nggak bener. Nah ketika siripnya udah kegigit, berenangnya udah nggak bener guys. Dia tuh lebih ke kayak langsung mengarah ke perut kayak gitu guys, ke organ vital. Udah ke perut baru deh meninggoy si hewannya, baru deh kalau udah meninggoy gitu dia langsung melanjutkannya hingga menghabiskannya seperti ini guys. Wow, ini sih bener-bener habis ya, aku yakin ya guys. Karena piranha ini memiliki gigi yang kuat sekali sebenarnya ya. Dan memang gigi piranha ini tuh kalau misalnya untuk hewan yang seukuran sama dia ya. Jadi kalau misalnya dibandingin ya, ukuran tubuh sama gigitan, piranha ini tuh kalau nggak salah satu ikan dengan atau hewan dengan gigitan terkuat guys ya. Kalau dibandingkan sama badannya ya, nggak bisa ngebandingin piranha sama buaya, nggak bisa dong. Kan buaya kan gede guys ya badannya ya. Wah tega banget guys. Ditaruh di sana udah aja ya. Gila. Masih digigit-gigitin. Aku kira kayak bener-bener sampai habis banget. Ternyata pas udah begini dia langsung males-malesan guys ya. Next kita akan coba buat pencet dulu kali ikannya ya. Lanjut. Wah, nyangkut kan loh kan. Kena batunya guys. Kegigit sama temennya kan. Ya, kegigit guys. Bagaimana caranya melakukan hal serius tadi tapi gak kegigit temennya ya. Pasti kalau menurutku sih ada yang kegigit juga guys temennya ya. Wah parah sih guys. Karena udah di sini udah begitu didiemin guys. Terlalu sadis ya. Sensor sal. Gila. Wah, ini sensasi yang benar-benar sudah tidak aku rasakan lama ya. Karena aku udah lumayan lama juga nggak punya ikan piranha guys. Coba kita lagi kasih yang udah dipencet ya. Aku mau benar-benar dipencet dulu sampai ikannya meninggoy ya guys. Benar-benar sampai meninggoy dulu ikannya guys. Pencet dulu. Nah, sebenarnya sih kalau meninggoy gitu sih pasti dia bakal agak bergerak juga ya. Karena memang istilahnya pasti masih ada saraf yang masih bergerak lah guys. Tapi ini harusnya sudah meninggoy ya. Karena aku pencetnya kencang juga tadi biar dia cepat, tidak terlalu seperti tadi guys. Soalnya ini masih digigit ya sama dia ya. Coba yang baru ya guys. Masih agak gerak dikit sih guys tuh. Ada di atas ya. Nah cuman si piranha tuh kalau ada di atas kayak gini kadang-kadang dia suka nggak begitu ngeh guys. Harus emang ada gerakan dulu. Makanya agak dilema juga sih sebenarnya kalau misalnya kita memang nyantaikan dulu si ikannya sampai kayak gini tuh kan nih ikannya sudah bisa dibilang agak tewas ya guys. Kalau kayak gini si piranhanya nggak ikut andil gitu loh. Cuman ketika kayak tadi si ikannya kayak kasihan gitu ya guys. Ini udah aku pencet ya. Tuh. Tapi piranhanya malah diem di situ ya, bener-bener ya. Piranha ini sejujurnya adalah hewan yang cupu guys. Kebetulan aja ya, ini aku masukinnya kayak satu ekor. Jadi kelihatannya seakan-akan dia garang, ganas gitu guys. Coba aku langsung masukin 5 aja ekor ya guys, si ikan komet ini. Pasti malah si piranhanya yang kan jiper sendiri. Nggak jelas guys yang piranha ini ya. Kagak dimakan tuh. Padahal mereka masih lapar-lapar aja. Cuman yang di atas kagak dimakan guys. Udah dipencet dong kagak dimakan ya. Nanti malah jadi membusuk ya guys. Coba kita kasih yang ini lagi ya. Kita kasih yang masih fine-fine aja ya guys. Fine-fine dia bisa berenang guys tuh ya. Ketika dia berenang, piranhanya udah mulai baru mau nyerang. Oh tapi ini juga dimulai nih. Oh nih guys. Nah kita nih. Oh kan guys. Ini tadi udah aku pencet ini ya. Udah aku pencet juga masih bisa renang tuh dikit-dikit guys. Oh piranhanya ganas ya. Oh aduh. Tetap guys. Walaupun udah aku pencet, tetap saja ya. Nah ini dia. Tahu udah ya bakal. Ganas banget. Wow. Wish. Ikan komet sini sangat tidak berdaya ya guys kalau sudah ada piranha. Soalnya keroyokan mainnya guys tuh. Temen-temen perhatiin ya. Dia yang diserang adalah organ ekstremitasnya guys ya. Memang buat berenangnya dulu. Sampai kayak sirip ekornya sampai digigit. Sampai benar-benar tuh kan guys sirip-siripnya. Oh kan. Akhirnya dia susah berenang. Terusnya kayak si piranhanya punya momen. Nah itu akan dimanfaatkan oleh si piranha tersebut untuk menyantap habis ya guys. Nah ini udah dipencet nih. Ini udah dipencet. Seperti piranhanya juga sudah tidak selapar tadi ya guys. Wow. Sudah mulai ada suatu penggerogotan ya guys. Menggerogoti duit rakyat. Enggak, menggerogoti ikan komet guys. Sorry. Tadi kepencet ya guys. Kepencet. Nah ini ikannya sudah mulai tidak berdaya tuh ya. Organnya langsung digigit guys. Ini mah yang tadi yang mau dipencet sama aku ya. Ya mereka tinggal mukbang saja guys kalau seperti ini. Tuh. Perutnya lihat guys. Yang diincar kedua perutnya ya. Setelah sirip-siripnya sudah dirasa si ikan ini tidak berdaya, akhirnya perutnya. Dan akhirnya
Akhirnya si piranha tinggal menghabiskan saja sisa-sisa kehidupan ya, sisa kehidupannya. No guys, digigit ya. Tuh. Dan ya sudah, kalau sudah seperti ini, piranhanya sudah kenyang dan si ikan kometnya juga sudah habis dan digerogoti sedikit demi sedikit guys. Kurang lebih seperti itu ya. Yang ini sudah, oh guys, bahkan ada beberapa yang masih mau makan yang ini ya. Sebenarnya sih ya, aku tuh pernah baca ya guys, kalau untuk si piranha ini tuh di alamnya dia tuh lebih akan mengarah ke hewan atau ke ikan yang memang dia tuh sudah mau sekarat gitu loh guys. Katanya sih akan seperti itu. Walaupun pada faktanya ya, kalau kita pelihara kayak gini ya, ini kan masih sehat-sehat aja juga dikejar kan sama dia ya. Tapi kalau misalnya memang si ikannya sudah istilahnya kayak apa ya, sudah sempoyongan, udah kurang oke gitu guys kondisinya, dia lebih ganas lagi. Bahkan ada beberapa juga percobaan manusia ya dimasukin gitu kan guys, kalau nggak kayak nyemplung di tempat piranha. Nah si manusia ini tuh kalau dia lagi sehat-sehat aja, bukan yang mayat atau kayak gimana tuh, biasanya piranhanya malah diem-diem aja nggak ngigit guys, kecuali kalau piranhanya udah lapar banget kali ya. Tapi kalau misalnya kayak semacam misalnya kayak yang sekarat gitu ya, kalau mayat atau apa kayak gitu, sama si piranhanya malah akan digerogoti, semakin digerogoti gitu guys. Nah ini dia udah meninggal ya, harusnya meninggal sih, dipencet sama aku guys ya tadi ya. Nah, ini tinggal sisa-sisa kehidupan aja, dikit lagi guys. Tapi sudah benar-benar digerogoti banget tuh. Oh gila sih, wah ngeri banget ya. Apa kita ini ya, aduh, tambah lagi ya. Tambah lagi guys piranhanya ya. Cuman kalau mau nambah piranha kayak gini tuh nggak bisa langsung dimasukin gitu guys. Sebenarnya kayak masukin plok, dikejar malah nanti, karena bukan koloninya ya, dikejar malah dimakan nanti guys ya. Karena mereka juga kan seperti yang aku udah bilang tadi, kanibal. Kalau misalnya mau nambahin, ini harus benar-benar semuanya dikeluarin dan kita riset ulang, dibikin mabok dulu bareng-bareng. Karena aku pernah pengalaman dulu pelihara ya, aku nambah piranha kayak gitu. Apalagi kalau si ikan piranhanya tuh ukurannya beda, jadi harus dipastiin ukurannya sama guys ya. Paling nggak seukuran kayak gini lah, gedean dikit atau kecilan dikit masih oke lah guys, kayak gitu ya. Mereka fokusnya malah ke yang sudah sekarat pastinya guys. Yang kayak gini mereka pasti fokus karena memang sudah tidak bisa bergerak. Untuk ikan komet yang di atas juga ada yang ngisengin sih sebenarnya tuh ya, digigit-gigit, tapi masih bisa. Oh guys, lihat ekornya digigit ya, masih bisa ya berenang-berenang lah. Nah, kalau sudah tewas ya, tewas ini juga guys. Sepertinya masih ada memang sisa-sisa ya. Aku kira bakal habis total. Kayaknya ikan piranhanya harus lebih gede dibandingkan ini guys ya. Semakin gede ikan piranhanya, semakin sedikit istilahnya sisa ikan yang tersisa ketika si piranha makan. Bahkan kalau misalnya memang si piranha ini kanibal makan piranha yang lain, bener-bener kalau dihitung tiba-tiba ngurang aja kayak gitu guys. Aku pernah pelihara dari sekecil ini sampai agak gede. Aku pernah juga pelihara udah gede gitu guys ya langsung. Cuman perbedaannya ketika si piranhanya udah gede, malah dia tuh nafsu makannya nggak seperti ini banget. Kalau ini kan baru masuk dia langsung doras gitu kan. Dia pas udah gede malah pas dikasih makan nggak langsung dimakan gitu guys. Aku juga nggak tahu kenapa, memang seperti itu mungkinnya bawaannya ya kayak gitu. Oke, jadi mungkin seperti itu untuk si piranhanya. Ini masih ada banyak banget sisanya guys. Kayaknya kita bakal coba buat kasih ke hewan-hewan kita yang lain ya, seperti biasa ya guys yang ada di rumah ini guys. Kita akan coba buat kasih makan sidat ya guys ya. Gak usah banyak-banyak ya. Wah, semuanya. Nggak guys, nggak banyak, sedikit aja ya. Udah segini aja lah guys. Kita mau lihat ya. Ini mah komet kan sahabat sidat guys. Sidatnya juga nggak akan langsung menghabiskan semua komet ini ya. Cuman emang biasanya aku suka taruh komet di sini guys. Kok sidatnya kayak nggak mau ya? Sidatnya itu memang sudah biasa disuapin ya. Makannya tuh makan ayam begitu guys. Makan ikan yang udah yang frozen food ya biasanya makannya. Jadi untuk hal-hal seperti ini dia kayak kagak jelas lu gitu kan memberikan kita hal kayak gini. Biasanya dia nggak kayak gitu. Biasanya disuapin bahkan guys ya. Memang sangat manja. Dan sidat ini bisa gede banget guys. Ini aja udah gede ya, tapi masih bisa gede lagi sebenarnya. Toman tuh gimana ya, mau nggak ya toman yang di atas guys ya? Aku kan ada toman juga di atas. Kita coba kasih ya. Apakah toman yang di atas mau guys? Harusnya mau sih dia. Kayak nggak mau ya guys. Ayo dong. Cupu guys, tomannya apa kita taruh kolam aja ya biar dimakan toman yang lain. Sebel guys, lihat toman cupu tuh sebel guys. Toman tuh tidak seperti itu seharusnya. Apaan ini? Toman apaan ini guys ya? Sangat tidak menarik guys. Apaan coba? Paling diproyeksikan untuk ditaruh di tempat yang lebih besar guys. Tapi untuk ikan gini aja dia nggak mau makan ya. Wah ngaco ini toman guys. Bentar deh. Ini white spotnya banyak juga ya. Apakah itu white spot guys? Kok tiba-tiba ada white spot ya? Sepertinya memang harus diobati guys ya. Pantesan tomannya tidak agresif guys. Ternyata ada white spot ya. White spot seperti itu mah sangat amat biasa ya. Kalau ikan ini gimana nih ikan ini nih? Ikan ini kira-kira mau nggak ya guys? Ikan gabus striata albino ya. Wah kegedean guys. Ya Allah, kenapa sih ikan kita kok cupu-cupu banget ya? Ikan kita cupu banget, ayo kegedean juga sih. Tapi paling enggak kalau ikan gabus mah, ada ikan lain mah, ayo atuh gitu loh, ada gerak mah gitu guys. Ini mah gerak juga enggak. Wah ngaco banget ya, ngaco banget guys. Ternyata ikan-ikan kita ngaco ya. Coba-coba kalau snapping turtle kita gimana guys? Apakah dia juga ngaco? Semuanya lah dia.
Oh ini dia, nyala-nyala. Kita coba kasih, tapi kita pencet dulu ya guys, supaya agak puyeng dulu ikannya. Nah ini baru guys, ini baru HST XCST ya guys, yang memang dia dominannya ke CST ternyata ya. Gila. Terlihat dari cara dia makan ya. Wah aku suka banget nih kura-kura yang kayak gini-gini. Gila aku suka banget guys. Impian banget nih ya. Impian semua manusia ya guys ya. Punya kura-kura seganas ini guys. Ini bisa dijadikan proyeksi besar ya. Tuh guys. Sepertinya dia juga lagi ganti kulit ya. Soalnya ada beberapa kulitnya yang terlihat tidak begitu rata guys ya. Blog-blogan guys ya bentuknya. Dia lagi makan. Dan sepertinya dia nggak bisa langsung menelan dengan langsung ternyata. Aku kira dia nggak langsung ya. Terus langsung ditelan sama dia guys. Kalau ini memang aku pengennya push makan sebanyak-banyaknya lah ya. Tapi ya kita ini juga sesuaikan juga sih guys. Takutnya kalau misalnya kita terlalu sembarangan kasih makan juga dianya malah amit-amitnya jadi ini ya. Amit-amitnya malah jadi kegendutan atau kurang sehat lah kurang lebih guys kayak gitu ya. Mau lagi dia, oh tuh guys, mau nangkap lagi dia. Tapi terhalang mesin ya guys ya. Ini sebenarnya aku juga pengennya mesinnya tuh jangan pakai ini sih. Pengennya pakai low water filter aja guys. Mau nggak dia diginiin ya? Takut ya kalau ada tangan orang mah. Oh, ini sama aku nggak dipencet ya ikannya guys. Jadi berburu sendiri ya. Dia pintar guys. Wow, mantap ya. Deh guys. Ekornya juga enak kata dia. Ekornya dulu. Kita akan coba bantu dipencet ya sama kita ya guys. Biar ikannya lebih. Ini malah ngaco guys. Cuman dia tuh kayak kalau aku pegang-pegang juga ternyata si kura-kuranya bukan stresan gitu sih. Tadi aku pegang dia tetap makan-makan aja guys. Sepertinya dia baru menyadari kalau dia kenyang ya. Nih, ini ada Canamaru juga nih. Oh ini udah gendut ini udah gendut guys ya. Jangan terlalu pecah nanti perutnya guys. Paling ya ini aja lah. Ini aja guys ya. Kita kasih bumbu aja satu ya. Paling sisa kita masukin kolam aja lah guys. Karena kayaknya ikan-ikan di sini juga udah pada makan. Wumbo aja dia nggak lihat ya. Tuh, Wumbo aja cuek guys. Tidak biasa dia cuek ini ya. Sisanya tinggal sedikit lagi. Kayaknya kita bakal coba buat lemparin ke kolam aja. Sekarang kita kasih lihat ke teman-teman kondisi kolam ya. Jadi sebenarnya di kolam tuh ada ikan toman kita yang di dalam guys. Aku lupa sih ya video kemarin aku kasih lihat atau enggak ke teman-teman. Cuman aku kayaknya baru kasih lihat lagi di sini guys. Wow, airnya jernih ya. Airnya jernih dan ikan-ikannya memang sedang menunggu untuk diberikan makan guys ya. Oke. Nah ikan toman yang ada di dalam ini aku kesiniin lagi dan kita bakal coba lagi uji coba sih ya guys. Kita coba buat lemparin ya. Mau nggak dia? Oh guys. Tapi dia biasanya dia mah nggak makan begini. Oh dimakan belida ya. Dimakan belida. Oke. Kita akan coba buat lemparin aja langsung semuanya ya guys. Wow. Biar kondisi di kolamnya lebih riuh ya. Tuh. Airnya juga ini udah didalemin ya. Lebih dalam dibandingkan kemarin. Guys. Gila apa? Oh kaget. Waduh ya Allah guys. Bener-bener ya. Apa nggak berlebihan begitu ya? Asal ngegedean lagi ya Arapaima gigasnya guys. Oh ini nih. Wah astagfirullahaladzim guys sampai gemeter ini guys. Gila banget makannya biasa aja kali. Pantesan bau amis ada ini ternyata ya. Ini bau sekali guys ternyata ya. Mau dikasih makan juga mas ini mas? Iya. Boleh ya? Tinggal satu ya. Nih. Oh Arapaima mah langsung makan. Ih guys gila ya. Dia ganasnya luar biasa ganas guys. Ya Allah ceplok ya. Kalau semua orang dulu mah udah diomelin ya. Makannya celamitan ya guys. Gila kok makin gede aja ini Arapaima ya. Wah gede luar biasa ini guys ternyata ya. Allahu Akbar. Masya Allah guys. Toman makan nggak? Toman makan ya. Toman makan ternyata. Ini Arapaimanya guys. Wah asa gede pisan mas ya ini mah. Nambah gede ya? Mantap. Gede banget ini guys. Nah nyantai dia. Pokoknya kalau misalnya dia ada di permukaan pasti ceplok gitu guys. Tapi kalau misalnya ada di tempat-tempat seperti kayak udah di dalam air mah dia nggak akan nyeplok-nyeplok. Kalau ikan toman mah dia makannya malas-malasan di sini ya. Sebenarnya itu juga sih guys yang jadi evaluasi buat kita ya. Jadi ikan toman di sini tuh sebenarnya sehat-sehat aja, aman-aman aja. Cuman secara makan dia malah jadi kurang ini ya, maksudnya kalah saing ya. Iya. Mungkin karena dia biasa sendirian guys. Dan biasanya kan dulu dia jadi rajanya ya di sini kan. Paling gede gitu guys istilahnya ya. Paling walaupun enggak sih yang paling gede mah ada Pedro gitu guys, paling gede ya waktu itu ya. Tapi dia kan adalah salah satu ikan yang mendominasi ya dibandingkan ikan lele kan dia lebih mendominasi. Tapi sekarang tuh sudah ada ikan Arapaima. Jadi dia tuh mentalnya juga sudah tidak sekuat dulu guys ya. Arapaima gede banget sumpah deh. Ini berapa meter ya? Semeter lebih. Wah, astagfirullahaladzim guys. Apa nggak berlebihan ya dia menggigit seperti itu guys ya? Kayak gitu guys. Wah. Akhirnya ini habis ya. Oh dikasih makan lagi ini guys. Kita coba ya buat melihat lagi. Kasih makan. Wow. Dimakan guys. Agak amis ya.
Dimakan guys. Oh, kayak ikan lele ya. Ini ikan lele Pedro ini guys. Pedro lagi. Ya ini Pedro Junior ya guys, pengganti Pedro ya. Jadi buat teman-teman yang nanya Pedro mana bang? Ini guys, Pedro ada di dalam sini ya. Dan ini juga jujur aja ya, ini tuh ikan lele ukurannya tuh sudah jauh lebih besar dibandingkan pertama kali aku beli guys. Oh makan. Dia makannya ayam ya? Tadi ada ayam dilempar ke dia malah dimakan ya. Aneh guys, memang si Toman ini tuh sudah memakan ayam saja ya, kayak gitu kurang lebih. Oke, ini kebetulan azan guys ya, jadi kita break dulu sedikit, kita azan dulu guys. Oke guys, jadi mungkin kayak gitu aja untuk video kita kali ini, semoga teman-teman suka. Jadi tadi kita udah kasih makan piranha, dan ini juga untuk bekas-bekas yang dari piranha tadi ya guys, ternyata ketiga ikannya dimakan dan memang tidak habis. Oh ini paling bersih nih yang ini nih, bersih banget guys. Tinggal sisa kepala ya, kepala nggak dimakan sama dia ya guys, karena respect sama kepala ya guys ya, respect sama kepala. Yang ini juga ya pasti udah tewas lah guys ya, orang organ vitalnya yang digigit ya, masih gerak-gerak lagi guys. Itu kayak sisa-sisa persyarafan yang masih bergerak ya, cuman bisa dibilang sudah pada tewas semua. Ikan piranha juga kalau teman-teman perhatiin udah pada gendut-gendut ya, besok dia siap untuk diberikan makan lagi, karena memang ikan piranha seperti ini tuh harus rutin dikasih makan, kalau enggak ya nanti dia akan memakan temannya lagi guys, kayak gitu. Oke, jadi kayak gitu aja mungkin ya untuk video kita kali ini. Semoga teman-teman suka, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan di share ke teman kalian sama hewan-hewan. Aku Iqbal pamit, sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye bye, thank you guys.